Lam yahudha binasihati, dan dia tidak memberikan nasihat yang baik, atau dia tidak dalam kepemimpinannya tidak menggunakan sebaik-baiknya untuk memberikan kebaikan kepada rakyatnya, illa lam yajid raihatal jannah, sama kecuali dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Jadi kalau yang tadi Allah haramkan, ya, illa haramallahu alaihi jannata, ini kalau menipu, Allah akan haramkan surga. Tapi ketika dia yang yang lain, ketika dia diberi amanah kepemimpinan dan dia tidak memberikan nasihat, karena kan pemimpin itu punya wewenang, punya kekuasaan. Dengan kekuasaannya itu bisa berubah, ya, bisa membuat kebijakan yang kalau kebijakan itu sesuai dengan syariat Allah, ya akan jadi pahala yang besar. Makanya salah satu syarah hadis yang man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, barang siapa yang melihat kemungkaran maka falyughayyir, rubahlah dengan tangannya. Tangannya di sana bisa bermakna juga kekuasaan, ya. Jadi bukan hanya tangannya langsung, tapi memang bisa juga bermakna kekuasaan. Karena dengan kekuasaan itu bisa merubah, punya wewenang. Ketika wewenang itu tidak digunakan dengan sebaik-baiknya untuk memberikan nasihat, ya. Karena kalau di dalam surah Al-Asr itu, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi kalau illa alladziina aamanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus sholihati, itu untuk dirinya sendiri. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, beriman dan beramal soleh, itu dimensinya untuk dirinya sendiri. Tapi belum cukup. Ada di sana wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, ya. Saling memberi wasiat pada kebenaran dan saling memberi wasiat kepada kesabaran. Saling memberi wasiat itu ada yang diberi wasiat, ada yang diajar dalam kebenaran dan kesabaran. Maka kalau hanya soleh sendirian tetap rugi. Maka jangan sampai soleh sendirian, tapi harus soleh berjamaah. Apalagi diamanahi ke kepemimpinan. Jadi pemimpin itu bagaimana caranya membuat rakyatnya tidak hanya memikirkan urusan perutnya saja, tapi justru bagaimana akidah mereka, ya, bagaimana agamanya mereka, kebaikan buat mereka, ya. Harus memikirkan sampai ke sana karena punya kebijakan pemimpin. Ini dimasukkan ke kitab ini, ya, sebagai karena seorang ayah itu juga pemimpin. Kan di hadis sebelumnya sudah dibahas, ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tapi di hadis ini ada penekanan, ya. Penekanannya bagi seorang pemimpin di rumah tangga, ya, bagi seorang ayah adalah falam yaqudha binasihati, dan dia tidak memberikan nasihat, ya. Itu binasihati. Maka di dalam diri seorang ayah itu
kepala keluarga itu, pemimpin dalam keluarga itu tidak boleh meninggalkan ini. Falam yahubha binasihat. Kenapa? Karena kalau ini ditinggalkan ada ancaman. Ya. Dari Allah Subhanahu wa taala, illa lam yajid raihatal jannah. Maka tidak akan mendapatkan baunya surga. Makanya di sini faedahnya adalah wujubun nushi liman istara'ahu rayatan. Jadi wajibnya memberikan nasihat kepada orang yang diberi amanah oleh Allah. Ternyata anak-anak kita itu adalah amanah dari istara'ahu. Ya. Jadi istara'ah itu kan kalau ra'a itu artinya mengembala, menjaga, mendidik. Jadi istara'ah itu minta oleh Allah, minta digembalakan lagi, minta dididik, minta dijaga. Ya, ini istara'ah. Jadi kita diminta oleh Allah istara'ah, minta anak yang ada di dalam yang Allah amanahkan kepada kita itu, minta oleh Allah supaya minta dididik, minta dijaga. Istara'ahu. Bukan hanya sekedar biasa saja, tapi minta dijaga. Ini memang tugas seorang pemimpin, ya, yang sepupunya salah satunya di keluarga. Makanya tugas kita semua sama tugas saya juga, ya, bagaimana ya seorang laki-laki ini ya memberikan nasihat, ya, memerintahkan pada kebaikan kepada semua anggota keluarganya, baik dirinya, istrinya, dan anak-anaknya. Karena ancamannya bukan main-main. Jadi tidak akan mendapatkan baunya surga. Sedangkan surga itu bisa dicium dengan berapa ratus tahun? 500 tahun perjalanan itu sudah kecium bau surga itu. Bayangkan, tidak bisa mendapatkan baunya surga. Nah, ini jadi sebuah tahdir, jadi peringatan. Bahkan wahid juga ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menyepelekan, menganggap remeh nasihat ini. Nasihat itu bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar memberikan secara lisan saja, tidak. Bahkan ya kalau kita tarik lebih adil, nasihat. Agama itu adalah nasihat. Maka nasihatnya adalah bagaimana nasihat menjaga agama ini. Ya kalau kita tarik misalkan soal tariknya tadi ya, kum anfusakum wa ahlikum. Terus yang kedua, hurmatul bishi liman tahtahu min ra'iyati. Jadi haramnya menipu bagi orang yang di bawahnya diberi amanah rakyat, ya. Jadi siapapun ya kita yang diberi amanah misalkan jadi di sini ya tentu ya jadi kepala keluarga itu sudah tentu. Misalkan kalau ada amanah tambahan, ya, misalkan jadi ketua RT, ketua RW, kepala desa, ya, Pak Camat, Bupati, ya, terus juga sampai nanti amanahnya Pak Presiden, itu jangan sampai al-rishi. Karena ya ancamannya illa haramallahu alaihi wasallam. Allah akan haramkan surga.
Selanjutnya al-wa'idu syadid liman farata fi huquqin ya man tahtahu wa ghashahu ya. Jadi ada ancaman yang berat ya bagi orang yang melalaikan pada hak-hak pada orang yang di dalam dalam kepemimpinannya. Jadi jangan sampai melalaikan hak mereka. Ya kalau di struktur rumah tangga ya hak istri dan anak-anak. Kalau strukturnya pemimpin ya hak rakyat. Jangan sampai melalaikan. Karena ya tadi ancamannya sangat berat. Yang keempat al-murabbi ya mustaqminun 'alal mutarabbi. Jadi murabbi ya pendidik itu ya, yang mendidik itu mustaqminun adalah orang yang diberikan amanah 'alal mutarabbi ya anak ini. Jadi kami para guru ya itu murabbi yang diberi amanah mutarabbi ya anak-anak ini ya. Kalau di sini murabbinya dimaknai dengan para ayah ya berarti anak-anak ya anak-anak para ayah sekalian. Jadi mustaqmin ini diberi amanah ala mutarabbi. Murabbi mutarabbi ya. Jadi kalau mendidik yang didik maka ada amanah Rabba yurabbi. Sebagaimana nama Allah adalah Rabb, Allah yang menciptakan, Allah yang mengurus, Allah yang memelihara, Allah yang memang segala sesuatu yang mengatur alam semesta ini ya sama. Berarti bagaimana kita mentarbiyah ya, keluarga kita ya sebagaimana Allah mengurus alam semesta ini dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tidak ada yang Allah lalaikan. Semuanya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kelima, la tattasiru ya. Wajib ar-ra'i ya. Nahwariyatihi ala hukukil asasiyah. Jadi kewajiban seorang ra'i pemimpin itu tidak hanya sebatas memberikan tahap yang sifatnya dasar pokok kalmatan wal malabis seperti memberikan makan dan memberikan pakaian. Tata'adda huma ila mahami kasih wal akhlak. Tapi ada yang lebih penting daripada itu semua, yaitu adalah bab agama dan akhlak. Ya, para sekalian, di dalam surah Al-Baqarah, ya, insyaallah merayakan apa dengan sering berusaha dengan anak-anaknya. Ya. Di surah Al-Baqarah ada ayat yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ya. Ini saya bahas wa bani. Kenapa seseorang itu lari dari anak-anaknya? Yauma yafiru kan lari dari saudaranya, lari dari ibunya, ya, lari dari bapaknya, lari dari sahibati. Itu ada tafsirannya, ada temannya, ada juga memang pasangannya. Wabani dan anak-anak. Kenapa lari dari anak-anak? Dan salah satu tafsiran wabani itu adalah ya, Nabi Nuh itu akan lari dari anaknya.
Nabi Nuh alaihissalam itu akan lari dari anaknya. Siapa anaknya Nabi Nuh? Kanan. Pertanyaannya, apakah Nabi Nuh tidak mendidik anaknya? Apakah Nabi Nuh tidak memberikan nasihat kepada anaknya? Memberikan nasihat. Tidak mungkin. Mari kita lihat, bisa dibuka surah Hud. Ya. Siap. Surah Hud. Buka surah Hud. Apa ya? Surah Hud ayat buka surah Hud ayat 42. Ini kisah tentang Nabi Nuh dengan anaknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljiban. Berapa? Wa nada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya arkab ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Ya, dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang raksasa gunung. Ya, jadi ombaknya ketika peristiwa Nabi itu kaljibat, timauji kaljibat. Jadi ombaknya seperti sebesar gunung. Wanada Nuh, dan Nuh memanggil ibnahu anaknya. Wa kana fi ma'zilin, sedangkan anaknya itu berada di tempat yang jauh. Nih, Nabi Nuh memanggil, ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, naiklah ke kapal bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang kafir. Nah, di sini menarik. Wala takum ma'al kafirin, dan janganlah kamu bersama orang-orang kafir. Coba dari kalimat ini dapat apa? Ya, Nabi Nuh saja masih memberikan nasihat. Ya, masih memberikan nasihat, masih mengingatkan anaknya. Ya bunayya irkab ma'ana wa la takum ma'al kafir. Ya. Wahai anakku, irkab, ya, naiklah ma'ana bersama kami. Wa la takum, dan janganlah kamu berada ma'al kafirin, bersama orang-orang kafir. Coba sama-sama Pak, lihat ini. Wala takum ma'al kafir. Apakah anaknya Nabi Nuh kafir? Kafir. Kafir Itu tadi. apa? Lupa kata. Ambil iPhone. Istri. Wala takum ma'al kafir. Kamu akan wa ma'ud. Ya. Ini bukti, Pak. Ini salah satu bukti bahwa Nabi Nuh itu tidak membiarkan anaknya, ya. Ini jangan sampai jadi mempunyai pikiran yang jelek pada Nabi Nuh alaihissalam. Allah tidak mendidik anaknya dan istrinya. Ya saja dari ayat ini saja
Ini sudah menjadi bukti. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam itu berinteraksi dengan anaknya. Dan di ayat ini ada dua ma'ana dan ma'al kafirin. Ya. Kalau ma'ana bersama kami. Kalau ma'al kafirin bersama orang-orang kafir. Dari kata ma'a saja ini ada pelajaran yang sangat besar. Ya. Kalau ma'a itu kan artinya apa? Ma'a itu bersama. Ya, ma'a itu bersama. Seperti kalau di ayat yang lain, ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. La takhaf, janganlah kamu takut, wa la tahzan, dan janganlah kamu sedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kami. Ma'a itu, ya, bersama itu. Di sini ada satu pelajaran yang pertama. Jadi bagaimana bab, ya. Di sini seorang ayah harus senantiasa bersama, ya. Membersamai gitu. Dekat, ya, dengan anak. Jangan salah ma'a juga. Dan di sini juga ada ma'a kafir bersama orang-orang kafir. Makanya ada dua. Ya. Kalau anak-anak kita tidak dibersamai oleh kita, maka akan dibersamai oleh yang lain. Ya. Banyak hal dibersamainya. Silakan saja. Kalau tidak dibersamai oleh kedua orang tuanya, maka akan dibersamai oleh yang lain. Pilih, mau ma'ana atau ma'al yang lain. Ma'ana atau ma'al yang lain. Tadi sini ke ma'al yang lain dan janganlah bersama. Anak bisa Rasul. Ya. Ini ada pelajaran di sini antara ma'ana dan ma'ana. Maka bismillah salah satu pelajarannya para yang sekalian. Ya. Jangan sampai, ya, kita semua, ya, tidak bersama anak-anak. Makanya kebersamaan itu kalau dikaitkan tadi dengan hadis yang tadi harus, ya, kebersamaannya dibarengi dengan an-nus, ya, an-nasihat, dengan nasihat-nasihat. Dengan nasihat-nasihat yang memang menguatkan anak-anak kita. Karena anak-anak kita tidak selamanya bersama kita. Ya, katakanlah anak kita hanya bersama kita sampai usia putam saja. Ya. Kan, ya, setelah usia putam mereka, ya, koloni 4 kemarin saja rata-rata semuanya bersama, ya. Sudah tidak bersama kita lagi. Sudah tidak bersama kita lagi. Sudah jauh, tidak bisa ngobrol dekat dengan ini, tidak bisa bercanda lagi, tidak bisa belajar bersama lagi.
tidak bisa seorang bersama lagi. Ya, tapi tanda kutip tidak bisanya bukan karena ini, tapi memang ya waktunya memang mereka sudah ini. Nah, itu saja kadang membuat orang tua itu merasa seperti kurang bersama kita. Makanya kebersamaan dengan mereka di waktu mereka ya katakanlah usia putar ini harus dimanfaatkan dengan semaksimal. Yang sekarang anak itu tahap awal 1, jadi kan masih ada waktu 7 tahun bersama mereka. Yang sekarang ini anak itu tahap awal 2, masih ada waktu 6 tahun bersama mereka. Jadi yang mau 3 sekarang, ya nanti masih ada waktu dengan mereka 2 tahun lagi. Karena setelah itu mereka akan akan belajar ke tahap berikutnya. Maka kebersamaan itu sangatlah penting. Maka di sini Nabi Nuh ilhamaan, kalau bersama kami, insya Allah kita keluar. Nabi Nuh saja yang masih ini ya, masih berharap bersama anak. Tapi ya, pada Allah anak kita menunggu. Dan Nabi itu masih juga memberikan peringatan, wala taku ma'al kafir. Ya. Jadi Nabi itu tidak, ayo naik supaya, tapi malah ada kata kafir di sini kan menarik. Wala taku ma'al kafir. Jadi bab akidah ini yang sama, ya. Penjagaan bab akidah ini sampai kalau kemarin sampai kita disambut oleh Allah, atau anak kita disambut oleh Allah. Maka tadi pilihannya apakah anak kita mau bersama kita atau bersama yang lain? Makanya kebersamaan itu ya harus dimaksimalkan, dimanfaatkan dengan ya insya Allah kalau warisan itu tanpa inilah sudah mampu kan. Karena bagaimana berharganya waktu bersama anak-anak. Ya apalagi menjaga bab akidah, karena bab akidah ini insya Allah mereka akan terus berjuang ya, dengan dengan seiring bertumbuhnya mereka ya. Semuanya cek, pokoknya setiap mereka ini cek akidah mereka pasal hati. Jangan langsung cek kepalanya udah berapa, sudah bisa apa, tapi itu lihat akidahnya apakah masih seperti yang dulu kita tanamkan dekat. Terus masih di surah ini ya, di kisah Nabi Nuh. Langsung saja saya cuma cuplikan saja. Kan setelah di ayat 45 ya, setelah anaknya itu memang digulung oleh ombak ya, dan di ayat 45 Nabi Nuh berdoa.
Wa nada Nuh Rabbahu, dan Nabi Nuh itu berseru kepada Tuhannya. Faqala, dan dia berdoa, Rabbi inna bani min ahli. Ya Allah, inna bani, sesungguhnya anakku, min ahli, termasuk keluarga. Wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakimin, dan sesungguhnya jadi engkau itu benar dan engkau adalah hakim yang seadil-adil. Tapi langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ya Nuh, Allah berfirman, hai Nuh, innahu laisa min ahli. Hai Nuh, innahu laisa min ahli, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluarga. Kata Nabi Nuh min ahli, tapi kata Allah innahu laisa min ahli, itu bukan keluarga. Innahu amalun ghairu shalih, sesungguhnya sesungguhnya dia itu kembali ke anaknya, amalun ghairu shalih, itu amalan yang tidak shalih. Ternyata amal soleh itu bukan hanya yang sedang kita kerjakan, para sekalian. Justru anak kita pun amal soleh kita. Jadi anak itu bukan hanya ini anak biologis saya, ya. Ini keturunan saya, ini apa yang akan mewarisi saya, bukan itu saja. Tapi ini adalah amal soleh saya. Yang namanya amal soleh itu dikerjakan, diamalkan. Dan amal soleh disebut amal soleh ketika memang sesuai dengan perintah Allah. Innahu amalun ghairu shalih. Jadi itu adalah amalmu yang tidak sholeh. Nabi Musa saja diperingatkan oleh Allah, ya dimati. Itu adalah amal yang tidak sholeh. Nah, makanya bagaimana ya merawat amal soleh itu, maka ya anak kita itu amal soleh kita. Ya seperti kita sedang mengusahakan amal soleh kita. Berarti bagi kita semua ada amal soleh buat kita masing-masing, ya. Ada amal soleh yang sedang kita ingkari anak kita. Jadi dua. Karena kita murabinya, anak kita mutarabinya. Maka ya kalau di hadis tadi, falam yarhaq hadi nasihat, jangan sampai tidak sedikit sekali memberikan nasihat kepada. Kenapa? Karena Allah sudah memberi amanah kepada kita masing-masing. Bab amal soleh. Jadi menarik insyaallah. Innahu amalun ghairu shalih. Ya, dan jangan sampai juga ini jadi naudzubillah, jangan sampai innahu amalun ghairu shalih itu malah kena kepada kita.
Allah lanjutkan, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun. Fala tas'alni, sebab janganlah kamu mohon kepada sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Inni a'udzuka an takuna minal jahilin. Sesungguhnya aku meminta kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak tahu. Jadi pelajaran di ayat ini, jangan sampai Allah memarahi kita sebagaimana Allah memarahi Nabi Nuh alaihissalam. Padahal kenapa Nabi itu dakwahnya berapa tahun? Ratusan tahun. 900. Ya. Dakwahnya aja berarti amal solehnya beliau dakwah 950 tahun. Itu amal soleh dakwahnya. Sampai surah juga Nabi mengatakan Laila wa nahara Qala rabbi inni da'awtu qaumi Qala rabbi inni da'awtu qaumi laila wa nahara. Siang dan malam. Dakwah siang dan malam. Mengajak kaum itu laila wa nahara. Kalau yazidul Qur'an ila siang dan malam. Tapi di bab sebagai seorang ayah yang mempunyai anak tetap Nabi juga diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi menarik di ayat yang lain Allah juga memuji Nabi Nuh, inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sesungguhnya Allah memilih istafa, Allah memilih Nuh, memilih Adam, dan memilih Nuh keluarga Ibrahim dan keluarga Ibrahim alaihissalam. Nah, itu para ayat sekalian, insyaallah. Maka anak-anak kita adalah mustaqim. Kita adalah mustaqim yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di hadis ini penekanannya adalah kalau sebagai pemimpin jangan sampai menipu. Karena Allah akan haramkan bukan hanya itu juga, jangan sampai tidak memberikan nasihat. Karena kalau itu tidak dimaksimalkan, Allah tidak akan memberikan kepada dia bisa mencium baunya surga. Kalau kurang lebih seperti itu para ayat sekalian, walaupun hadis yang semakna, saya urutkan saja sekilas hadis yang semakna dengan hadis ini. Tadi yang riwayat Bukhari sudah tentang rohiyati. Ini hadis riwayat Bukhari yang lain. Ma min walin yani rahiyatan minal muslimina fayamutu wa huwa ghashun lahum illa haramallahu alaihi jannatan. Tidaklah seorang pemimpin masyarakat muslimin lantas dia meninggal dalam keadaan menipu mereka, selain Allah akan mengharapkan surga baginya. Sekarang hadis riwayat Ahmad
ayyuma ra'in usturniya ra'iyatan faghushaha fahuwa finnar. Pemimpin mana saja yang dipercaya memimpin rakyat lalu ia menipu mereka, maka ia akan masuk neraka. Fahuwa finnar. Terus ini hadis riwayat Muslim lagi. Ma min 'abdin yastar'ihi lahu 'aniyatan. Oh, ini sudah yang tadi. Ini sekarang riwayat masih riwayat Muslim. Ma min 'abdin yastar'ihi lahu 'aniyatan yamutu yawma yamutu wa huwa dhalun. Nah, di sini ada kata dhalun. Wa huwa dhalun bi rahiyatihi illa haramallahu alaihi jannata. Jadi barang siapa yang diberi tanggung jawab oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, lalu ia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, dhalun bersama menipu, maka Allah mengharapkan surga atasnya. Ya, ini hadis-hadis yang semakna dengan hadis yang tadi hampir sama. Jadi akan Allah haramkan masuk surga, Allah masukkan ke neraka. Tadi ada rasul, menipu, dan juga tidak memberikan kasih. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ya memberikan semangat bagi buat kita semua untuk terus ya yang sedang berjuang ya di Kitab Sinergi ini membersamai anak-anak kita. Apalagi sekarang sudah masuk tahun ajaran yang baru ya. Anak-anak kita pun sudah kelasnya naik ya. Asalnya kelas 1 naik kelas 2, kelas 3, 3 naik menjadi 1, dari 1 menjadi 2 sampai menjadi 3 ya. Dan ya insyaallah dari Kitab pun ada beberapa penyesuaian ya. Mudah-mudahan ya ini juga ikhtiar dari kami ya, dari Ustaz ini ya, dari juga teman-teman yang lain ya, bagaimana ya tidak semua bersama-sama berjuang di Kitab Sinergi ini untuk tidak hanya sekedar mereka sekolah ini, tapi juga punya harapan yang besar kelak mereka menjadi generasi solid dan itu saja yang bisa disampaikan. Qul qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Bagi yang mungkin ada yang mau menambahkan, mangga Pak. Silakan. Tanya Pak Habib. Usai. Pak Habib. Terima kasih. Apakah betul kalau kata anak atau mungkin yang anak lakukan itu hampir 100% merupakan ya fotokopi kondisi orang tuanya lah saja. Kan ada juga orang-orang yang mengatakan demikian gitu. Walaupun memang pada dasarnya antara anak dan orang tua berbeda, tapi ketika anak melakukan satu hal itu baik dan buruknya itu merupakan salah satu gambaran orang tuanya di waktu yang lalu.
Ya. Saya mungkin bacakan ini di dalam ya kitab An-Nihayah, Al-Bidayah wa Nihayah kata Ibnu Katsir, bagaimana dampak maksiat itu, dampak dosa ya. Ya, saya bacakan terjemahannya itu. Sungguh ya aku benar-benar bermaksiat kepada Allah, lalu aku mengetahui hal itu berakibat pada berubahnya perilaku keledaiku, tungganganku, pembantuku, istriku, dan munculnya tikus di rumah. Jadi ada ini lah, ada apa? Ada efeknya. Ya, ada efeknya. Jadi yang dilakukan oleh, apalagi oleh seorang pemimpin, ya. Jadi kalau dalam keluarga adalah seorang ayah, itu akan terlihat efeknya di kendaraannya. Ya. Kan sekarang bukan kereta ya, naik motor, naik mobil, Mario. ya. Itu jangan apa ketika kendaraan kita sedikit-sedikit ada itu jangan apa, jangan biasa saja. Tapi harus juga ada pikiran. Ini diajarkan juga oleh para ulama. Dosa apa yang sudah kita lakukan, maksiat apa yang sudah kita lakukan. Bahkan di pembantu, ya, di khadim, ya, bahkan di istri, ya. Dan bisa jadi juga ke anak-anak kita. Bahkan di sini juga munculnya tikus. Nah, di rumah itu banyak tikus lah. Ya. Ada efeknya. Ya. Maka ya kalau ya ada apa-apa di istri kita, ya, di anak-anak kita, misalkan agak sulit seperti apa, ya, jangan langsung menyalahkan anak itu, jangan langsung menyalahkan istri kita juga. Maka lihat kepada diri kita, apakah dosa apa yang sudah kita perbuat sehingga kita belum masalah. Jadi nggak langsung mengeluarkan amarah. Bahkan ya kami juga diajarkan ketika di hutan itu, kalau kita ada apapun dengan anak didik,